صديقنا الجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sodikuna Al-Jaid. Dalam perspektif Islam, kaum muslimin mempercayai Nabi Isa alaihissalam akan kembali diutus oleh Allah ke muka bumi. Putra Maryam itu akan memimpin umat manusia yang beriman, membunuh Dajjal, menumpas Ya'juj dan Ma'juj, serta membersihkan akidah tauhid. Semua itu terjadi tepat sebelum kiamat terjadi. Pertanyaan kita kali ini, mengapa bukan Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah dan justru mengutus Nabi Isa untuk membunuh Dajjal di akhir zaman? Mari kita simak satu persatu, mohon disimak hingga akhir ulasannya agar tidak terpotong-potong, lebih paham dan terarah. Sebelum kita lanjutkan, kami ingatkan bagi Anda yang baru menonton channel ini dan mendapatkan manfaat dari sajian kami, mohon untuk subscribe channel Sodikuna Al-Jaid ini agar tidak tertinggal sajian-sajian menarik kami berikutnya, dan menjadi amal soleh untuk kita semua. Mengapa Allah justru mengutus Nabi Isa alaihissalam, bukan Nabi Muhammad SAW untuk membunuh Dajjal di akhir zaman? Yang pertama, Nabi Isa akan menunjukkan kebenaran agama Islam. Kemunculan Nabi Isa di bumi ini adalah untuk memimpin umat manusia ke jalan yang benar. Kemunculan kembali Nabi Isa ini untuk menepati janjinya kepada umat Kristen dan Yahudi. Dalam kitab mereka telah tertulis bahwa akan datang seorang juru selamat atau Sang Mesias pada akhir zaman untuk mendirikan kerajaan Tuhan, yaitu kerajaan Allah, sehingga kelak semua umat manusia akan memeluk agama Islam. Nabi Isa diberikan umur yang panjang sampai beliau diturunkan ke bumi di akhir zaman nanti, untuk menerangkan bahwa agama Islam adalah ajaran yang benar. Menurut hadis Nabi Isa akan memimpin umat manusia dalam kurun waktu 40 tahun lamanya dan pada masa itu tidak akan ada lagi agama lain selain agama Islam. Yang kedua, menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa menjelaskan bahwa setelahnya akan datang seorang utusan yang akan menjadi Nabi terakhir sebagai penyempurna ajaran, hal itu juga bentuk penghormatan pada Nabi Muhammad. Nabi Isa juga akan muncul kedua kalinya sebagai pengikut Nabi Muhammad. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis Nabi, yaitu setelah berhasil membunuh Dajjal, Nabi Isa akan pergi ke Al-Quds dan dia akan sholat di belakang seorang imam muslim. Yang ketiga, membuktikan bahwa Nabi Isa masih hidup. Bangsa Yahudi dan Nasrani percaya bahwa Nabi Isa dibunuh dan disalib. Padahal sebenarnya Allah yang mengangkat Nabi Isa ke langit, lalu menggantikan seseorang yang mirip dengannya untuk dibunuh dan disalib. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan karena ucapan mereka, orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157. Kemudian dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 159, yang artinya, tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya, Isa, sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Hal ini membuktikan bahwa tuduhan bahwa Nabi Isa telah disalib kaum Yahudi adalah salah. Sebab selama ini kaum kafir mempercayai bahwa Nabi Isa sudah wafat. Sementara Allah menegaskan dalam firman-Nya bahwa Nabi Isa telah diangkat ke langit sebelum kaum Yahudi membunuhnya. Di hari akhir, Dajjal muncul dengan segala tipu dayanya, kemudian dibaiatlah dia oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi juga bersedia menjadi bala tentaranya, dengan keinginan membalas dendam terhadap kaum muslimin. Kemudian Allah menurunkan Nabi Isa yang menurut mereka sudah mereka bunuh di masa lalu, dan menolong Nabi Isa sehingga berhasil membunuh Dajjal dan mengalahkan bala tentaranya. 4. Nabi Isa dekat dengan Nabi Muhammad. Salah satu Nabi yang memiliki kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad adalah Nabi Isa, terdapat dalam hadis yang artinya, "Aku adalah manusia yang paling dekat dengan Isa bin Maryam. Antara zaman kami berdua, tidak ada Nabi yang memisahkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Napas Nabi Isa tidak bisa tercium Dajjal, dan akan mencari dan membunuhnya. 6. Mengembalikan Nabi Isa ke tanah dan ajalnya sudah dekat. Ada kemungkinan Allah mengembalikan Nabi Isa ke bumi karena manusia berasal dari tanah, maka akan kembali ke tanah. Ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Ha ayat 55, yang artinya, "Dari bumi,
Tanah, kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Selain itu mungkin Nabi Isa diturunkan ke bumi karena ajalnya sudah dekat. Nabi Isa pun nantinya akan dimakamkan di Tanah Suci dan nantinya akan dibangkitkan bersama manusia lain di hari kebangkitan. 7. Menjalankan kewajiban jihad. Nabi Isa menjalankan kewajiban jihad sebagai kaum muslimin. Nabi Isa sendiri pernah berdoa kepada Allah agar dijadikan umat Nabi Muhammad, maka Nabi Isa diturunkan ke bumi untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Saat Nabi Isa turun ke bumi, Dajjal sudah berada di tengah masyarakat dan memperdaya manusia. Sebagai kaum muslimin, Nabi Isa berkewajiban untuk berjihad melawan Dajjal dan bala tentaranya. Demikian ulasan mengenai alasan Allah memilih Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita. Wallahu alam.